Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang diterangkan di dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir sebagai berikut. Allah menyebut bulan Ramadan sebagai, yakni terusannya alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, agar ketergantungan setiap muslim dengannya lebih tinggi, agar mereka lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran, membacanya dengan sendiri atau bersama keluarga, mengisi setiap waktu yang luang atau lorong waktu dengannya. Artinya kita memanfaatkan bila ada waktu yang luang, ya, kita tidak ada kesibukan yang memang itu wajib kita lakukan, maka kita upayakan, kita usahakan untuk membaca Al-Quran dan mentadaburi isi-isi kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan di dalam tafsir ini, memanfaatkan fasilitas-fasilitas modern untuk menyebarkan Al-Quran agar bulan Ramadan benar-benar menjadi bulan Al-Quran. Jadi tafsir ini mengajak kita, para ulama-ulama yang menulis tafsir ini, menjelaskan ayat-ayat ini adalah menyeru kepada kita, siapa saja, kita promosikan, kita kenalkan ke mana, ke siapa saja, supaya Al-Quran ini dikenal orang dan dipelajari orang. Kemudian setelah dipelajari, diberitahu tujuan Al-Quran, maka insya Allah di antara hamba-hamba Allah yang mendengar ataupun membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Kemudian yang kelima, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Oleh karena itu Al-Quran menyebutkan kata al-hidayah. Hudan di sini al-hidayah. Di awal suratul Fatihah dan awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah ayat yang kedua, di akhir ayat itu ada dua kalimat, hudal lil muttaqin. Dan tilawah Al-Quran ketika maksud dengannya seorang menggapai hidayah ditiadakan, maka keagungan terbesar Al-Quran telah hilang. Oleh karena itu setiap orang yang membaca Al-Quran agar menghadirkan hatinya, saya ulangi, oleh karena itu setiap orang yang membaca Al-Quran agar menghadirkan hatinya, maksud menggapai hidayah dengan Al-Quran dan menggapai cahayanya dan memohon kesembuhan dengan kalam Tuhannya, dan tidak hanya sekedar membaca huruf-huruf. Jelas bahwa tafsir ini menjelaskan pentingnya kita membaca Al-Quran itu tujuannya adalah kita gapai, kita cinta kepada Al-Quran, maka tumbuhlah, datanglah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, sehingga hati kita bersih dari segala macam penyakit hati. Jadi kalau kita setiap hari membaca Al-Quran,
1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi hatinya masih kasar, hatinya masih kaku, hatinya masih menolak kebenaran, masih angkuh, masih sombong, masih ujub, masih sum'ah, masih riya, masih dengki, masih pendendam, masih makan riba, masih menzalimi orang. Ya, ini perlu dikaji, apakah Al-Quran yang dibaca itu benar-benar memberikan dampak positif ataupun dia menganggap sekedar bacaan biasa saja. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar membaca Al-Quran dengan baik. Setelah kita menguasai tata baca Al-Quran dengan baik, kita berusaha untuk belajar mengerti, mengenali isi daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kita berusaha mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, dan sebagainya dengan cara apapun, agar kita bisa mengetahui maksud dan tujuan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, dijelaskan di antara keutamaan bulan puasa, yakni bulan Ramadan ini, bahwasanya Allah memujinya di antara bulan-bulan selainnya. Allah juga memilihnya untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian Allah memuji Al-Quran yang diturunkan ini dengan hudan, petunjuk bagi siapa yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tetapi tidak ada hudan, tidak ada petunjuk kepada hati kita menjadi lebih baik, lebih benar, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita rugi. Walaupun mendapat pahala membaca Al-Quran, tetapi secara tujuan, yakni mentadaburi, merenungi agar mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat wasilah daripada merenungi ayat-ayat Al-Quran. Itulah datangnya hidayah. Kita mencari hidayah, kita jemput hidayah dengan cara membaca Al-Quran dan merenungi isi-isi kandungan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, dan bahwasanya Al-Quran ini dalam tanda kurung bayyinat, sebagai penjelas bagi siapa yang mentadaburinya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berarti kalau kita tidak mentadaburi, tidak tahu maksudnya, tidak tahu apa tujuan ayat ini, untuk itu ya mau tidak mau kita harus mentadaburinya. Jangan malah diuraikan Al-Quran tidak suka, mendengar tafsir Al-Quran malah lari, mendengarkan ayat-ayat ancaman-ancaman Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala, malah marah, memarahi, memusuhi, menjauhi para ulamanya, para kiainya, para tuan gurunya, para ustadznya yang menyampaikan tafsir Al-Quran tersebut. Ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan para pemirsa tidak termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, bayyinat sebagai penjelas bagi siapa yang mentadaburinya. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan antara yang haram dan yang halal. Maka ketika kita bisa merenungi, mentadaburi isi Al-Quran, contoh
alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Saya ulangi, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Itu kalau kita renungi, maka ketika kita memakan riba, berhenti. Melakukan riba, berhenti. Pasti kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala kalau mentadaburi maksud daripada ayat itu. Tapi kalau kita cuma membaca, ya membaca Quran, riba jalan, itu karena tidak tahu peringatan-peringatan Allah yang di dalam ayat yang kita baca. Makanya di sini adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau mentadaburi isi Al-Quran, maka kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Itu saja, bayinat, menjadi penjelas. Yang ketujuh, menurut Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, umat ini tengah menghadapi satu masa yang paling sulit dalam sejarah. Masya Allah, Masya Allah. Umat ini tengah menghadapi satu masa yang paling sulit dalam sejarah. Hal itu ditandai dengan berbagai fitnah yang sedang terjadi. Banyaknya kesesatan yang setiap hari semakin bertambah, serta kebenaran yang telah bercampur dengan kebatilan. Maka barang siapa yang dimudahkan baginya jalan petunjuk, niscaya ia akan menang. Dan jalan untuk mencapai hal itu adalah dengan Al-Quran tanpa berpaling kepada selainnya. Amatilah ayat ini, yakni di atas, sebagaimana yang kami bacakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ila akhir ayat, shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mentadaburi isi Al-Quran, rasanya tidak mungkin untuk bisa mengetahui tujuan Allah menurunkan ayat Al-Quran. Jangan kita sudah bangga, sudah bisa baca Quran, bangga, tidak mau mengaji di majelis ta'lim, tidak mau membuka tafsir. Bangga sudah bisa membaca, walaupun ada salah-salah, bangga. Jangan. Terus berupaya untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita di setiap harinya. Ketika kita membaca terasa salah, tidak seperti ustadz sebelah, atau kiai sebelah, ataupun tuan guru atau syekh. Oh iya, saya salah. Kemana, di mana aku harus belajar? Dengan siapa aku harus belajar? Jangan melihat tempatnya, jangan melihat ustadznya. Kalau memang itu benar dari Al-Quran, yang diajarkan Al-Quran, ya kita harus mau belajar dengannya.